Baik, pada video kali ini saya ingin menceritakan kembali isi dari novel Tanah Para Bandit. Novel ini adalah seri ke-7 dari serial buku ini, karya Terelie, yang terdiri dari 433 halaman. Bab 1. Tempat Rahasia. Pada bab ini menceritakan tokoh utama yang bernama Fatma yang menemukan suatu tempat rahasia. Setelah Fatma berlatih dengan kakeknya yang bernama Abu Sik, dia pun berjalan-jalan menelusuri rimba Sumatera di bawah kaki Bukit Barisan dan menemukan suatu tempat rahasia. Tempat itu adalah lapangan kecil yang dikelilingi oleh yang ditumbuhi pohon manggis di tengahnya, dan lapangan itu terletak tepat di pinggir jurang. Dan ada satu batang pohon kayu besar yang tumbang di dekat jurang tersebut. Tempat itu adalah menjadi tempat favorit Fatma selanjutnya. Bab kedua. Kau siapa? Seperti biasa, setelah latihan dengan kakeknya, Fatma pun mengunjungi tempat rahasia yang biasanya sering dia datangi. Dan ketika sampai di sana, dia sangat terkejut ketika melihat ada seorang anak laki-laki yang duduk di batang pohon kayu yang tumbang. Dia pun bertanya. Dia bernama Agam, atau lebih sering disebut dengan Bujang. Tempat tinggalnya hanya bersebelahan dengan desa Fatma. Mereka pun berkenalan dan memakan buah manggis bersama-sama di batang pohon kayu tumbang tersebut, sambil menyaksikan monyet-monyet yang bergelantungan di sekitar mereka. Lanjut ke bab 3. Namaku Fatma. Di sini dijelaskan bahwa nama Fatma berarti bunga bangkai. Nama itu diberikan oleh kakeknya, yaitu Abu Sik, yang ceritanya Abu Sik menginginkan Fatma itu menjadi wanita yang dapat membela kebenaran dan mengungkap keburukan serta melindungi bunga-bunga yang lainnya. Maka dari itu dia diberikan nama Fatma. Dalam cerita ini juga, dalam bab ini, Bujang dan juga Fatma yang mencium bau bunga bangkai, dan mereka pun menemukan satu bunga bangkai yang sedang mekar di tengah hutan rimba Sumatera di bawah kaki Bukit Barisan. Lanjut ke bab 4. Kenapa kau menangis? Bab ini menceritakan bahwa Bujang kembali mendatangi tempat favoritnya, yaitu tempat rahasia, dan di sana dia mendapati Fatma yang sedang menangis. Dia pun yang awalnya ingin mengejutkan Fatma, mengurungkan niatnya, dan dia melangkah perlahan lalu lompat ke batang pohon kayu tumbang dan bertanya, "Mengapa kau menangis?" Fatma pun menjelaskan bahwa di hari itu dia telah gagal latihan oleh kakeknya. Dia gagal membawa air dari sungai dan menumpahkannya ke dalam tong belakang rumah dalam waktu 50 menit dalam jangka sungai dan gentong, yaitu 5 km. Dan dia juga gagal melompati papan kayu
di mana pada kaki Fatma diletakkan batu seberat 5 kilo. Dia gagal melakukan latihan itu. Maka dari itu Abu Syekh memarahinya dan dia pun menangis lalu pergi ke tempat rahasia yang biasanya mereka datangi itu. Lanjut ke bab 5, tumbuhan mematikan. Di bab ini Abu Syekh tidak lagi melajari Fatma membawa air dari sungai ke gentong ataupun melompati papan kayu dengan kaki terikat batu. Akan tetapi dia membawa Fatma menelusuri hutan rimba Sumatera di bawah kaki bukit Barisan untuk mempelajari bunga-bunga beracun. Abu Syekh menjelaskan bahwa dengan bunga-bunga beracun yang ada tumbuh di sekitar, siapapun dapat membunuhnya dengan meracik bunga-bunga tersebut. Fatma pun belajar dan mengamati seluruh bunga-bunga yang diberitahu oleh Abu Syekh bahwa itu bunga beracun yang dapat membunuh manusia dalam waktu menit bahkan detik. Dan Abu Syekh pun membawa beberapa bunga-bunga mematikan tersebut. Lalu mereka kembali pulang ke rumah. Lanjut ke bab 6, misi pertama. Di sini Abu Syekh menjelaskan bahwa Fatma tidak latihan, tapi akan melaksanakan misi pertamanya dan dia harus berhasil di misi kali ini. Abu Syekh membawa sebotol air dari rebusan bunga mematikan itu, lalu membawa Fatma melangkah ke kecamatan. Setibanya di kecamatan, mereka membeli beberapa roti dan minuman, lalu menaiki sebuah jeep kuno, jeep tua. Abu Syekh terus mengendarai menuju ke tengah hutan yang jaraknya sekitar 20 kilo dari kantor kecamatan. Di jalan Fatma menerka-nerka misi apa yang akan dia hadapi di sana. Setibanya di jalan sempit yang berbatu, Abu Syekh menghentikan langkahnya dan menunjuk satu belokan jalan setapak kepada Fatma. Abu Syekh menjelaskan bahwa di ujung dari jalan belokan itu terdapat satu lapangan yang isinya dipenuhi oleh pohon-pohon ganja. Nah, tugas Fatma adalah membunuh petugas pohon ganja tersebut. Fatma pun melakukannya diam-diam ketika para petugas pohon ganja sedang memeriksa tanaman-tanaman mereka. Fatma pun menyelinap masuk ke dalam pondok mereka yang terdapat ada 6 pondok di situ. Dia pun menumpahkan cairan bunga mematikan itu ke gentong-gentong minum setiap pondok. Lalu dia pergi meninggalkan pondok tersebut. Dia sempat ketahuan oleh 2 petugas dan 2 petugas itu menanyakan mengapa Fatma ada di situ. Fatma pun menjelaskan bahwa dia ingin mencari air radiator untuk kakeknya yang sedang membetulkan mobilnya yang mogok. Lalu pun Fatma mengajak kedua petugas pohon ganja itu menuju ke mobilnya dan Abu Syekh pura-pura memperbaiki mobilnya, lalu melempar salah satu petugas dengan suku cadang dan menembak petugas yang lainnya hingga mereka berdua terkapar di pinggir jalan. Lalu Abu Syekh membawa bensin dan menyuruh Fatma kembali untuk membakar pondok-pondok mereka setelah 1 jam ke depan. Dan prediksi Abu Syekh pun benar. Para petugas pohon ganja itu telah tepar di halaman belakang pondok. Lalu Fatma pun membakar pondok
bersama Abu Sik menumpahkan bensin di sekitar pondok lalu membakarnya dan meninggalkan tempat itu. Lanjut ke bab 7. Kenapa kau menangis 2? Di sini setelah melaksanakan misinya, Fatma pun kembali latihan seperti biasa. Kali ini dia berhasil menaklukkan 50 menit membawa air dari sungai ke gentong dalam jarak 5 kilo dan Abu Sik mempersingkat menitnya. Tidak buruk Fatma, besok kau akan melakukan ini dalam jangka waktu 45 menit. Setiap Fatma berhasil, maka waktunya pun akan dinaikkan oleh Abu Sik. Begitu juga dengan latihan melompat papan. Dia berhasil melompati papan dengan kaki terikat batu seberat 5 kilo. Ketika dia berhasil, Abu Sik pun menambah batu itu menjadi 2 lagi dan beratnya menjadi 10 kilo. Setelah itu Fatma kembali mendatangi tempat rahasia yang sering dia datangi. Di sana dia mendapati bujang yang menangis sambil memeluk kedua lututnya. Fatma pun mengurungkan niatnya untuk mengejutkan bujang. Dia pun perlahan-lahan naik ke atas batang pohon kayu yang tumbang, lalu bertanya kepada bujang, "Mengapa kau menangis? Kenapa kau menangis?" Di sana bujang menjelaskan bahwa dia telah dipecuti oleh ayahnya, dicambuk oleh ayahnya, karena ayahnya tahu dia belajar ilmu agama dengan ibunya. Fatma pun terkejut dan bertanya, "Bukannya itu hal yang bagus?" Bujang menjelaskan kembali kepada Fatma bahwa ayahnya membenci akan hal itu. Ayah Bujang, jika Bujang ingin belajar azan, ilmu agama, juga mengaji, maka dia harus belajar secara diam-diam. Jangan sampai ketahuan oleh ayahnya. Jika ayahnya Samad mengetahui hal itu, maka Bujang akan dipecut tanpa ampun karena ayahnya membenci hal itu. Lanjut ke bab 8. Perpisahan tanpa pamit. Di sini Fatma setelah latihan dengan kakeknya Abu Sik, dia pun kembali mengunjungi tempat rahasia tersebut. Akan tapi dia heran, monyet-monyet itu tidak ada di sana, dan juga maksudnya anak laki-laki itu adalah kata ikonik yang sering dikeluarkan oleh Fatma. Maksudnya monyet atau anak laki-laki di situ adalah bujang. Dia pun berkeinginan untuk mengunjungi rumah bujang yang letaknya tak jauh dari desanya, hanya bersebelahan saja. Lalu Fatma pun mendatangi rumah bujang. Sesampainya sana, dia sangat terkejut ketika melihat beberapa buah mobil jeep yang terparkir di halamannya. Fatma mendapatkan kabar bahwa semalam ada sekelompok pemuda yang memburu babi hutan di desanya bujang tersebut. Lalu ketika Fatma mendekati rumah bujang dan bersembunyi di balik batang pohon besar, Fatma melihat bujang yang berpakaian kemeja serta celana hitam di antara sekelompok pemuda itu. Dia pun bujang menaiki salah satu jeep bersama sekelompok pemuda itu dan meninggalkan desa tempat bujang tinggal. Entah kemana tujuan bujang, akan tapi itulah kali terakhir Fatma melihat atau bertemu dengan bujang. Lanjut ke bab 9, latihan. Di sini Abu Sik, kakeknya, terus menggembleng Fatma hingga mencapai
hingga Fatma berhasil menaklukkan membawa air dari sungai ke gentong dalam jarak 5 kilo dalam rentan waktu 5 menit. Begitu juga dengan latihan meloncati papan. Dia berhasil meloncati papan dengan berat batu yang diikat di kakinya seberat 50 kilo. Abu Syik pun tersenyum melihat hasil dari latihan Fatma itu. Lanjut ke bab 10. Misi kedua. Di misi kali ini, Abu Syik mengajak Fatma kembali ke kecamatan dan menjelaskan bahwa Fatma akan melaksanakan atau melakukan misi keduanya. Fatma pun bertanya, apa misi keduanya kali ini? Sambil mencekram kemudi mobil jeep tua. Selain latihan membawa air juga melompati papan, Fatma juga dilatih oleh Abu Syik, kakeknya, mengendarai mobil. Saat itu usia Fatma sudah menginjak 15 tahun. Dan Abu Syik pun menjelaskan di misi kedua kali ini Fatma akan menggagalkan rombongan yang membawa ganja. Mereka memang berhasil membunuh petugasnya, akan tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa ganja itu akan dibawa ke pelabuhan di ibu kota. Abu Syik menjelaskan bahwa nanti di tikungan yang kanan kirinya terdapat jurang, di sanalah Fatma akan mencegat rombongan itu. Dan Fatma pun ketika jaraknya 500 meter dari tikungan itu, dia memperlambat laju mobilnya. Dari belakang, dari spion, Fatma melihat ada iring-iringan lampu mobil dan melewati mobil Fatma, yaitu 3 mobil van, 2 truk yang membawa ganja, juga 3 mobil polisi. 8 iringan itu melewati mobil Fatma, dan ketika jarak rombongan itu hampir mendekati tikungan, Fatma pun menyalip rombongan itu dan menabrak salah satu mobil sedan di depannya. Satu mobil sedan pun terjungkal ke dalam jurang dan meledak, dan Fatma memutar kemudi setir lalu menjatuhkan mobil yang satunya lagi. Terjadilah kecelakaan beruntun di sana. Fatma turun dari mobilnya. Fatma terus memutar-mutar kemudi mobil hingga ketiga mobil sedan itu terjungkal jatuh ke dalam jurang. Lalu dia turun dari dalam mobilnya menuju ke 2 truk pembawa ganja dan membunuh supir serta tukang pukul yang menemani supir. Setelah membereskan supir itu, Fatma pun kembali berlari cepat dan berjungkir balik di udara mendekati 3 mobil polisi itu yang telah menyambutnya dengan tembakan. Terjadilah beberapa tembak-menembak antara Fatma dan juga para polisi itu. Tapi Fatma berhasil Abu Syik menaiki salah satu truk polisi itu, lalu memutar balikkan truk itu dan menerobos kawanan polisi yang ada di belakangnya.
Setelah menjatuhkan 2 mobil polisi ke dalam jurang, Fatma pun membereskan 1 mobil polisi yang berisi 8 orang polisi dengan menggunakan pisau. Dia pun melemparkan pisau-pisau kecil itu ke 8 polisi itu hingga tewas. Misi pun selesai dan Fatma bersama Abu Syekh kembali ke desa menggunakan jeep tua itu. Sedangkan rombongan itu dibiarkan begitu saja di tikungan pinggir jurang tersebut. Dan kembali Fatma mengemudi kembali jeepnya yang telah penyok di sana sini karena tabrakan tadi.